Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Perkenalkan, nama saya penjahit kelas 10 kelas guru lulusan SD ya, MI Ketitang Kidul Bojong Pekalongan. Sedikit ingin ngobrol ngalor ngidul tentang masa depan Indonesia. Gaya masa depan Indonesia, masa depan dewe belum jelas. Masa depan Indonesia, tapi terus terang, untuk masa depan Indonesia, dalam kondisi keadaan Indonesia yang sekarang, walaupun saya lulusan SD, itu sangat sedih sekali. Kenapa? Sedikit tahu saya mempelajari keadaan Indonesia saat ini, terlebih-lebih dari semua pemimpin daerah, pemimpin desa, sampai ke pemimpin ke jenjang pusat. Apa semua yakin pemimpin-pemimpin yang sekarang itu enggak melakukan korupsi, atau mereka adalah orang-orang yang jujur, amanah, atau bisa dibilang maklum lah, lawang waktu mau mencalonkan diri itu para calon-calon kepala daerah itu menghabiskan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah. Contoh yang paling kecil, tingkat kepala desa sudah menjadi rahasia umum. Untuk menjadi calon kepala desa itu menghabiskan uang ratusan juta rupiah, padahal jabatannya hanya 6 tahun. Jadi untuk masyarakat desa, jangan heran kalau ada kepala desa korupsi atau kepala desa menilep uang anggaran. Lawang waktu mau mencalonkan sendiri, beliau ini menghabiskan uang ratusan juta. Dalam waktu 6 tahun harus balik modal. Yang salah siapa? Kepala desa. Ya tunggu dulu, belum tentu. Yang salah siapa? Rakyatnya. Rakyatnya kalau nggak mau ada uang, nggak mau nyoblos, belum tentu salah juga. Nyatanya rakyat Indonesia ini memang keadaannya sangat menyedihkan. Pengangguran banyak, yang di kampung-kampung ini butuh uang 100-200 ribu itu ya lumayan kalau dikasih. Kalau ada yang ngasih ya pasti pada mau. Walaupun mereka sebenarnya tahu kalau dikasih uang calon kepala desa atau calon yang lain itu akibatnya nantinya ini kurang bagus. Tapi apalah daya, rakyat jelata memang demikian keadaannya. Berarti yang salah siapa? Kepala desa atau rakyatnya? Atau yang paling salah adalah sistem cara memilihnya. Ini yang paling salah di Indonesia.
Sejak dari dulu saya mempunyai konsep yang lebih bagus dari yang sekarang. Tapi nggak mungkin lah, nggak mungkin terlaksana. Karena konsep saya yang lain daripada yang lain, bisa merubah semua undang-undang yang ada, undang-undang pemilihan daerah, pemilihan desa, pemilihan presiden, semuanya akan berubah. Siapa yang bisa merubah? Orang yang sekarang yang sudah menjabat pada ingin menjabat lama, siapa yang mau merubah demi keadilan rakyat atau demi kesejahteraan rakyat? Susah. Tapi saya hanya ingin mengurut rembuk saja supaya konsep yang akan saya bicarakan ini siapa tahu ada yang mendengar dan ada yang tergerak untuk melaksanakan. Mudah-mudahan. Walaupun saya lulusan SD, tapi insya Allah konsep yang saya akan bicarakan lumayan diperhitungkan. Seperti apa sih konsep yang baik dan benar untuk memilih pemimpin yang bagus, pemimpin yang jujur, dan pemimpin yang amanah. Mungkin konsep saya yang akan saya bicarakan ini akan sebagian akan membubarkan semua partai, karena sampai detik ini saya sebagai rakyat itu belum mengerti apa gunanya partai bagi rakyat ini. Bagi rakyat ini seperti saya ini, partai itu gunanya apa? Faedahnya atau maslahat untuk rakyat itu partai itu apa? Sampai sekarang saya belum mengerti. Entah atau saya yang bodoh atau yang saya kurang memahami. Sampai detik ini saya nggak mengerti partai, faedah dari partai. Yang saya tahu partai itu hanya memikirkan kelompoknya saja. Yang katanya memikirkan rakyat atau yang katanya memikirkan rakyat wong cilik itu terjadi kalau mau pemilihan saja. Kalau pemilihannya sudah lewat, ya udah rakyat dibohongin atau ditelantarkan begitu saja. Sudah biasa. Konsep yang akan saya bicarakan ini akan merubah semua sistem di negara ini. Siapa yang bisa melakukannya? Nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkinkah seseorang yang bisa merubah ini adalah seseorang yang bisa mengerti akan masa depan Indonesia. Konsep pemilihan kepala daerah yang baik dan yang benar. Satu, dimulai dari calon kepala desa. Itu pemilihannya harus tanpa calon. Jadi nggak ada calon sama sekali untuk pemilihan kepala desa. Langsung kumpul siapa tunjuk siapa dan yang akan jadi siapa. Suara terbanyak akan menjadikan kepala desanya masing-masing tanpa calon. 100% yang jadi kepala desa 0 rupiah tanpa biaya sama sekali.
sudah dipastikan kalau kepala desa tanpa biaya sama sekali itu pasti insya Allah akan menjadi kepala desa yang amanah, kepala desa yang jujur dan baik kepada rakyatnya, pada desanya masing-masing. Dan setelah seluruh Indonesia kepala desanya sudah ada jadi atau sudah jadi di setiap desa masing-masing, si kepala desa ini otomatis akan menjadi calon camat atau ke tingkat kecamatan. Dipilih lagi sekecamatan. Jadi kepala desa ini salah satunya akan menjadi camat. Dipilih lagi ke tingkat kecamatan. Yang milih siapa? Yang milih rakyat langsung sekecamatan. Setelah itu semua camat-camat terpilih, otomatis camat ini akan menjadi calon bupati ke tingkat kabupaten sekabupaten. Salah satunya akan menjadi bupati. Dan setiap di kabupaten otomatis akan menjadi calon gubernur di setiap daerahnya masing-masing. Dalam lingkup ini, bupati itu otomatis tingkat kabupaten, tingkat ini akan menjadi calon gubernur di tingkat daerahnya masing-masing. Berarti calon bupati ini otomatis bupati-bupati yang sudah jadi ini otomatis menjadi calon gubernur. Salah satunya akan menjadi gubernur di daerahnya masing-masing. Setelah sudah sampai tingkatan gubernur menjadi gubernur di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia, misalkan di Indonesia ada 32 provinsi, itu otomatis 32 gubernur itu akan menjadi calon presiden mutlak yang akan dipilih seluruh rakyat Indonesia. Ada 32 calon presiden. Bayangkan milihnya. Misalkan yang paling menang yang berpengaruh. Jadi yang akan memilih RI 1 ini adalah 32 gubernur seluruh Indonesia ini calon presiden masing-masing. Nggak perlu ada partai. Dari segi ini kita akan mendapatkan pemimpin yang adil, amanah, dan jujur. Karena dipilih rakyat langsung secara langsung 100%, secara langsung 100%. Tapi apakah mungkin cara ini bisa terjadi? Wallahu a'lam. Tapi saya optimis jika cara memilih pemimpin seperti ini, Indonesia akan menjadi raja dunia. Indonesia ditakuti di seluruh dunia karena mempunyai pemimpin yang amanah, adil, dan pasti akan membuat rakyat Indonesia makmur sentosa. Karena Indonesia ini kaya raya, Indonesia ini semuanya serba ada. Nggak mungkin Indonesia ini sampai detik ini rakyatnya begini-begini saja, karena ini ada salah sistem atau salah cara memilih pemimpin. Saya sampai sedetik ini bingung. Indonesia sampai saat ini nggak maju-maju atau nggak sentosa-sentosa, rakyatnya ngeluh makanan, besok bisa makan atau enggak, utangnya banyak nggak bisa nyaur. Jika seperti yang saya utarakan ini bisa tersampaikan
atau bisa terlaksana. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang makmur untuk rakyatnya, dan yang pasti korupsi akan menurun 50%. 50% bahkan menurun 20%. Kalau yang sekarang ini nggak usah ditanya lah. Siapa yang percaya dari tingkat kepala desa sampai ke tingkat presiden semuanya nggak korupsi atau nggak ngambil uang rakyat, adakah yang percaya? Ya silakan Anda sendiri yang menilai saat ini pejabatnya seperti apa. Ya silakan rakyat sendiri yang menilai saat ini seperti apa pejabat-pejabat kita. Anda bisa mengerti yang sekarang, keadaannya sekarang seperti apa. Jadi mudah-mudahan ide saya ini bisa menjadi solusi, walaupun toh ide dari seorang buruh yang sekalipun bukan dari partai ataupun dari golongan manapun. Ide saya ini murni dari dalam hati, murni dari pemikiran. Kenapa Indonesia yang katanya demokrasi nggak bisa maju-maju, demokrasinya hanya begini-begini saja. Dan jika sistem ini sudah terjadi, jangan dipatokin 5 tahun. Kalau sudah pilihan rakyat secara langsung, itu kalau bisa 15 tahun ataupun seumur hidup nggak masalah. Kecuali diganti, kecuali pejabatnya terjadi tindakan yang bisa dipecat atau tindakan yang menurut masyarakat nggak sesuai. Contoh berzina ataupun korupsi ataupun berjudi ataupun mabuk-mabukan. Pejabat yang pilihan rakyat langsung itu melakukan tindakan yang tidak sesuai norma-norma agama, bisa diganti. Kalau tidak melakukan seperti itu, silahkan pejabat yang secara pilihan secara langsung ini seumur hidup nggak masalah, nggak usah ada lagi coplos-coplosan kecuali orang itu meninggal atau presidennya meninggal, harus cari lagi yang secara langsung. Ya demikianlah unek-unek dari seorang buruh tukang jahit. Mudah-mudahan ada yang mendengar. Nggak ada yang mendengar ya nggak apa-apa juga, orang saya bukan siapa-siapa. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ide saya ini ada yang mendengar, walaupun ada yang mendengar dan ada yang tergugah supaya ingin Indonesia ini maju dan mempunyai pemimpin yang adil amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.